Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Alhamdulillah anak-anak, kita hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan pelajaran ibadah syariah bab 2. Baik anak-anak, mari kita review sebentar pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang arti dari toharoh atau bersuci. Toharoh atau bersuci artinya adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Macam-macam toharoh ada berwudu, kemudian istinja, dan mandi. Alat-alat toharoh dari jenis air. Ada air keran, air sungai, air sumur, air hujan, air laut, dan air danau. Jadi semua air ini bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang tidak bisa kita gunakan untuk bersuci adalah air teh, air sirup, air kopi, air susu. Itu adalah air suci, namun tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Baik, alat toharoh dari jenis bukan air. Ada daun, ada kayu, ada batu, dan tisu. Kemudian, ini adalah tayamum. Jika kita hendak berwudu kemudian tidak menemukan air, maka kita mengganti wudu tersebut dengan tayamum. Tayamum adalah menggunakan debu. Baik. Selanjutnya masih meneruskan di bab 2, bab belajar toharoh. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian hadas, najis, dan istinja. Kemudian mengetahui tata cara istinja. Pengertian hadas, najis, dan istinja. Hadas adalah keadaan tidak suci yang membuat seseorang tidak dapat beribadah. Jadi hadas adalah sebuah keadaan. Misalnya Aziz kentut, maka dia dalam keadaan berhadas. Kemudian najis. Najis adalah suatu kotoran yang dapat menghalangi sahnya sholat. Misalnya air kencing, kotoran manusia, air liur anjing. Jadi kalau hadas adalah keadaan seseorang. Kalau najis adalah kotorannya. Ya. Selanjutnya istinja. Istinja adalah membersihkan kubul dan dubur dari najis. Selanjutnya hadas. Hadas dibagi menjadi 2. Ada hadas besar dan hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu ya dan tayamum. Misalnya kita kentut, maka kita harus mensucikan diri kita dengan cara berwudu jika ada air. Namun jika kita tidak menemukan air, maka kita ganti dengan tayamum ya. Airnya kita ganti dengan debu. Selanjutnya, jika kita sedang berhadas besar, maka kita sucikan dengan mandi. Kemudian buang air. Setelah kita buang air kecil atau besar, maka kita diharuskan untuk istinja. Istinja adalah cebok. Selanjutnya, ini adalah sebuah dalil tentang bersuci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang selalu bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ketika kita mempunyai hadas, segeralah bersuci, maka Allah lebih suka kepada orang-orang yang mensucikan diri.
Selanjutnya, tata cara bersuci dari najis. Ya, ini adalah cara kita menghilangkan najis, cara mensucikan diri kita dari najis. Yang pertama, misalnya jika kita terkena najis, terkena ompolnya adik misalnya ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah siram air ke tempat yang terkena najis. Ya, kemudian gosok hingga bersih dan tidak berbau sampai hilang najisnya. Kemudian setelah menghilangkan najisnya, maka mandilah untuk menghilangkan najis di badan kita. Selanjutnya, cuci pakaian yang terkena najis. Kemudian, menyapu dan pel tempat sholat kita agar bersih dari najis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang istinja. Apa itu istinja? Istinja atau cebok adalah membersihkan kubul dan dubur dari najis. Kubul adalah tempat keluarnya kencing, ya. Jadi kubul adalah tempat keluarnya kencing. Kalau dubur adalah tempat keluarnya kotoran. Paham ya anak-anak? Kubul adalah tempat keluarnya kencing dan dubur adalah tempat keluarnya kotoran. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini Aziz ya. Setelah buang air kecil atau besar, Aziz mengambil air untuk membersihkan diri. Namun di suatu hari Aziz sedang buang air besar dan tidak menemukan air. Maka Aziz mensucikan dirinya dan membersihkan najisnya dengan menggunakan batu. Jumlah batunya adalah 3. Ya, jumlah batunya adalah 3. Boleh menggunakan batu, boleh tisu, boleh daun atau kayu. Ya, di sini Aziz menggunakan batu. Jumlahnya ada 3. Selanjutnya, tata cara istinja dengan air. Jika kita beristinja dengan air, caranya adalah 1. Tangan kanan menyiram pada dubur dan kubul. Tangan yang kiri, tangan ya ini anak-anak bukan jangan. Tangan yang kiri membersihkan kotoran yang membekas pada dubur dan kubul. Ya, kanan membawa air, yang kiri membersihkan sambil disiram. Lakukan berulang-ulang sehingga tidak ada sedikit pun kotoran yang tertinggal. Melakukan istinja sekurang-kurangnya 3 kali, jika lebih akan lebih baik. Bilangan yang dianjurkan supaya ganjil yaitu penyiraman 3 kali, 5 kali, 7 kali dan seterusnya. Diusahakan ganjil. Menghilangkan wujud ya, najisnya hilang, warnanya hilang dan baunya juga hilang, sehingga kita bisa bersih dan suci kembali. Jadi anak-anak kalau kita istinja membersihkan kubul dan dubur kita, jangan hanya disiram-siram saja ya. Maka harus kita bersihkan pakai tangan kiri kita agar bekas dan baunya, wujudnya bisa ikut hilang dengan air. Selanjutnya, tata cara istinja dengan selain air. Misalnya kita setelah buang air besar maka tidak menemukan air sama sekali, kita boleh istinja dengan alat-alat selain air tadi. Ada apa saja? Daun, batu, tisu, kayu ya. Tata caranya adalah alat yang digunakan untuk istinja selain air adalah batu, kayu, kertas, tisu, dan daun. Alat tersebut harus padat, harus kesat, dan suci. Alatnya harus suci. Jika menggunakan kertas atau batu, gosokkan perlahan-lahan kertas atau batu itu pada tempat yang terkena najis. Gosokkan hingga najis benar-benar hilang. Batu yang digunakan tentu tidak berlumut dan tidak menjadikan gatal. Jadi batunya harus suci dan harus bersih. Cukup sekian anak-anak. Semoga banyak manfaat yang kalian dapatkan. Dan semoga ilmunya semakin berkah dan semakin bertambah.
Baik, Bu Guru akhiri. Semoga kita dipertemukan di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa harus tetap semangat mengerjakan penilaian harian. Oke, yang teliti jangan lupa dikoreksi baru dikirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.